Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofia Ayunenda Rizky Putri dengan nomor NIM 107200014 dari Prodi S1 Gizi akan membahas mengenai vitamin A. Ada beberapa topik yang akan kita bahas pada video ini, meliputi pengertian, metabolisme, fungsi, dampak dari kekurangan dan kelebihan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian. Vitamin A atau retinol adalah suatu senyawa polisubprenoid yang mengandung cincin sikloheksinil. Vitamin A termasuk ke dalam vitamin yang larut dalam lemak atau fat soluble dan agak stabil terhadap suhu yang tinggi. Di dalamnya termasuk retinol, yaitu ester retinil alkohol vitamin A dan ester vitamin A, kemudian retinal, yaitu aldehid vitamin A dan asam retinoat atau asam vitamin A. Vitamin A hanya terdapat pada jaringan hewan dan produknya yang tidak terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Namun, banyak tumbuh-tumbuhan mengandung pigmen yang disebut karoten dan dapat diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Karena karoten dapat diubah menjadi vitamin A, maka karoten disebut dengan provitamin A. Metabolisme dari vitamin A. Dalam sumber makanan, vitamin A terdapat dalam bentuk karoten, alkohol vitamin A, dan ester vitamin A. Vitamin A diabsorpsi sempurna melalui saluran cerna dan kadarnya dalam plasma mencapai puncak setelah 4 jam. Setelah seseorang makan, vitamin A yang sudah terbentuk dan karotenoid dilepaskan oleh kerja pepsin dalam lambung dan oleh berbagai enzim proteolitik dalam saluran usus bagian atas. Dalam dinding usus, sebagian beta-karoten diabsorpsi melalui pembuluh limfe intestinal dan sebagian lagi terpecah menjadi 2 molekul retinol. Kemudian, dalam sel mukosa ini, retinol akan mengalami proses esterisasi dengan asam palmitat menjadi retinil palmitat yang akan disimpan di hati sebagai cadangan dari vitamin A. Diperkirakan 90-95% persediaan vitamin A dalam tubuh terdapat dalam bentuk retinil ester dalam hati, yakni 95% dalam sel parenkim dan sisanya di sel Kupffer, dan dalam jumlah kecil ditemukan di ginjal, adrenal, paru-paru, lemak intraperitoneal, dan retina. Selanjutnya yaitu fungsi dari vitamin A. Yang pertama yakni menyokong pertumbuhan dan kesehatan, terutama diperlukan untuk penglihatan, sekresi mukus, pemeliharaan jaringan epitel, dan reproduksi. Kemudian yang kedua yaitu regenerasi pigmen retina mata dalam proses adaptasi gelap. Yang ketiga yaitu berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir yaitu kesempurnaan fungsi struktur sel epitel. Karena retinol berperan dalam diferensiasi sel dan proliferasi epitel. Dengan adanya retinol, sel epitel basalis distimulasi untuk memproduksi mukus. Selanjutnya yaitu dampak dari kekurangan vitamin A dalam tubuh. Kekurangan vitamin A dapat menurunkan respon antibodi yang bergantung pada sel T atau limfosit yang berperan dalam kekebalan seluler. Apabila vitamin A kurang, maka fungsi kekebalan tubuh menjadi menurun, sehingga mudah terserang infeksi. Lapisan sel yang menutupi trakea dan paru-paru juga akan mengalami keratinisasi. Berkurangnya sel goblet, sel silia, dan produksi mukus, sehingga mudah dimasuki mikroorganisme, penyebab dari infeksi saluran pernapasan. Apabila terjadi pada permukaan usus halus, dapat terkena diare. Dampak kelebihan vitamin A dalam tubuh. Kelebihan retinol atau vitamin A akan menyebabkan pembentukan mukus yang berlebihan dan menghambat keratinisasi.
Apabila tidak ada retinol, sel goblet mukosa hilang dan terjadi atrofi sel epitel yang diikuti oleh proliferasi sel basal yang berlebihan. Sel-sel baru yang terbentuk ini merupakan epitel berkeratin dan menggantikan epitel semula. Penekanan sekresi mukus dapat menyebabkan mudah terjadinya iritasi dan infeksi yang terjadi. Hambatan dalam sekresi RBP atau retinol binding protein. Sedangkan pada defisiensi protein terdapat gangguan sintesis RBP atau retinol binding protein. Sedangkan dalam sistem kekebalan tubuh, retinol berpengaruh terhadap pertumbuhan dan diferensiasi limfosit B atau leukosit yang berperan dalam proses kekebalan humoral. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah vitamin A merupakan bahan aktif yang dibutuhkan oleh tubuh di dalam menjaga kesehatan tubuh melalui mekanisme siklus sel, dalam mengatur proliferasi dan diferensiasi sel. Berperan juga di dalam mekanisme sistem imunitas, sehingga proses pertahanan tubuh apabila terjadi abnormalitas akan membantu proses tersebut. Dari hal ini, vitamin A dapat digunakan sebagai substansi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.